Puji Tuhan, Shalom saudara. Ini coba. Oke, sore hari ini kita sebelum masuk dalam firman Tuhan, kita akan ada sedikit pengumuman. Yang pertama, besok ada doa di Pasadena seperti biasa jam 11 siang. Dan juga kalender bulan November kita akan ada doa untuk International Day Prayer, ya. Minggu pertama hari Minggu jam 5 sore bulan November ada di tempat ini. Jadi saya undang teman-teman bisa hadir jam 5 sore hari Minggu, ya. Hari Minggu jam 5 sore ada di tempat ini. Dan kita akan bergabung dengan banyak congregation. Kita akan berdoa bersama-sama, ya, dan kita minta kuasa Tuhan bekerja, dan mereka juga akan menyediakan makanan dari beberapa tempat, ya. Jadi puji Tuhan, itu November. Dan juga Thanksgiving, ya. Thanksgiving kita ada di tempat ini jam 11 siang, ya, tanggal 24 November, ya. Saya undang teman-teman bisa datang tempat ini, kita sama-sama celebrate Thanksgiving, ya. Kita undang juga teman-teman yang dari tempat yang lain. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita masuk firman Tuhan, hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Stephen, ya. Saya rindu untuk kita berdoa untuk Roland khususnya, ya. Kita sama-sama akan berdoa untuk Roland, ya. Karena saya lihat kode-kodenya itu sudah semakin jelas, saudara, ya. Dia sudah bilang, tiba-tiba minggu lalu saya tersentak waktu dia berkhotbah, ya, di tempatnya Ibu Sisil. Siapa yang datang minggu lalu? Ya, oke. Dia berkata, tiba-tiba saya bisa menghilang gitu. Wah, saya kata, wah ini pengangkatan apa bukan ini kalau menghilang, ya. Kalau menghilang sendirian, wah ya saya juga tidak mau ketinggalan, saudara, ya, ngerti ya. Jadi jangan sampai menghilang, ya. Jadi lebih baik saya mengerti, karena kode-kodenya ada yang beberapa dapat mimpi, ya. Ibu Fang dapat mimpi, Elizabeth juga dapat mimpi. Saya percaya ada waktu profetik Tuhan di dalam hidup daripada Roland, ya. Dan saya percaya kalau Tuhan sudah mulai bergerak, ya, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Karena itu kita berdoa, satukan hati kita berdoa untuk Roland, untuk mengutus dia. Kita nggak tahu kapan menghilangnya ini, ya. Saya harapkan tidak menghilang, tetapi ya, saya sempat tersentak gitu, ya, minggu lalu. Wah, jangan menghilang dulu, ya. Kalau menghilang semua aja menghilang, ya, masuk dalam kerajaan sorga lewat pengangkatan gitu, ya. Tapi juga saudara jangan tiba-tiba saudara langsung kerumunin, kapan perginya. Ini kehendak Tuhan, saudara, ya. Ini kehendak Tuhan. Nobody knows, ya. Tapi kita akan memberikan doa pengutusan. Kalau sewaktu-waktu movement Tuhan bergerak dan saudara sudah mengerti, oh ini adalah saat yang Tuhan mau dalam hidup Roland untuk menjadi blessing. Karena itu kita akan berdoa untuk mengarahkan tangan kita. Ayo kita arahkan tangan kita. Roland bisa berdiri di tempat. Nah, kita arahkan tangan kita akan berdoa. Bapa, kami bersatu hati berdoa untuk Roland sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah, biar kehendak Bapa sendiri yang jadi. Bukan kehendak manusia, bukan kehendak diri Roland sendiri, tetapi maksud profetik Tuhan boleh nyata di dalam hidupnya. Saya percaya Engkau sudah menentukan sebelum kelahiran daripada hamba-Mu ini. Hamba percaya ada sesuatu yang Tuhan sudah persiapkan. Hamba percaya Tuhan, Engkau juga menyiapkan gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menyertai dan memberkati kemanapun saja Engkau akan utus Roland, Tuhan. Kami sebagai jemaat Tuhan Yeshua HaMasiah berdoa di dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah, supaya hidup Roland boleh menjadi berkat. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu ini, Tuhan, Engkau sendiri akan menyertai dan memimpinnya, Tuhan. Hamba percaya biar ini adalah kehendak Bapa di sorga sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih menyertai, memimpin apa yang dikerjakan sekarang, Tuhan. Mungkin ada persiapan atau apapun juga, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Turut campur tangan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam pekerjaannya, di dalam masa depannya, di dalam pelayanannya. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sebagai satu tim, satu tubuh Kristus di dalam Yeshua HaMasiah
Tuhan, kami berdoa dengan segenap hati mendukung hidupnya supaya berbuah lebih banyak dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Bapa di sorga di mana saja Tuhan akan tempatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih menyertai dan memimpin, dan biar rencana Tuhan yang jadi. Kami patahkan setiap rencana iblis dalam nama Yeshua HaMashiach. Tidak ada satu rencana iblis yang jadi. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, setiap panah-panah berapi dari si jahat dipatahkan, dihancurkan dengan darah Yeshua HaMashiach. Dan biar rencana Bapak Yahweh sendiri di dalam nama Yeshua HaMashiach yang jadi dan disempurnakan sampai pengangkatan terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih menyertai dan memimpin hidup langkah daripada Roland mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi, sampai kegenapan Tuhan boleh nyata dengan luar biasa di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Puji Tuhan. Oke, sore hari ini kita akan menerima berkat Tuhan dari firman Tuhan dari Stephen yang akan dibawa oleh Stephen. Silakan Stephen. Shalom everyone. Shalom tiap saudara. I just want to say welcome to Calvary Harvest Church. It's so good to see all of you here. I'm sorry I can't translate that Indonesian. Selamat datang di Calvary Harvest, dan saya bersyukur kita bisa berkumpul di tempat ini. But God bless you all. It's good to be in the Tuhan house of memberkati. the Lord. When I heard that I was going to share God's word to you today, Saya pada saat mendengar bahwa saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan sore hari ini, I was really sick this week. saya betul-betul dalam kondisi yang kurang sehat minggu ini. And it's very strange Dan cukup aneh saudara. because as the days get closer to today, Dan semakin hari semakin mendekati hari ini, I got more sick. dan tubuh saya semakin sakit saudara. Now I wonder, well, this is kind of weird. Why is it getting worse and worse when it gets closer to Saturday? Saya juga nggak tahu mengapa begitu mendekati hari Sabtu dan semakin lama kok semakin sakit. And my stomach kept hurting so many times every time it gets closer to Saturday. Dan setiap mendekati hari Sabtu perut saya ini macam-macam rasanya saudara. You probably know what happens when your stomach gets really sick. Iya, saudara pasti akan tahu bagaimana rasanya kalau perut ini diputer-puter gitu rasanya. Now, I don't want to go into the details, Saya nggak mau terlalu detail, but I want to say that today I was healed. I felt a lot better today. dan saya mau berkata bahwa hari ini saya disembuhkan Tuhan. And you know, when the devil tries to hurt you, try to make you delay or cancel something, Pada saat setan mau coba untuk menghambat saudara, you got to say no. saudara berkata tidak. That I cast you out in Jesus' name. Saya usir dalam nama Tuhan Yesus. And I had people pray for me, even Mama Fang and Papa Roy, Saya termasuk Mama Fang Fang dan Papa Roy juga berdoa untuk saya, and even my wife Angel, dan juga istri saya Angel. and even myself I prayed. Saya juga berdoa untuk diri saya sendiri. But you know, God's timing is always amazing. Dan waktu Tuhan itu luar biasa. And so I want to talk about the calling of our identity, not my identity, but for all of us. Dan saya rindu untuk membagikan panggilan, tentang panggilan buat kita semua. Now, if you remember last time, I spoke a little bit about identity. Saya teringat beberapa waktu yang lalu kita berbicara tentang identitas. But let's go into prayer first. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Heavenly Father, Bapa di sorga, I thank you, Jesus, for all you do. terima kasih atas apa yang Tuhan kerjakan. We invite your Holy Spirit, Father, Saya undang Roh Kudus. that you continue to speak to us. Dan Engkau selalu senantiasa berkata-kata. And Father, I personally want to thank you for the healing. Dan terima kasih untuk kesembuhan. Your timing is always on time. Waktumu betul-betul on time Tuhan. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. And let my word be your words, Jesus, Biar perkataanku adalah perkataan dari Tuhan, not my flesh. bukan dari But I dagingku. pray that your word speaks to your people. Biar roh Tuhan berbicara kepada umatnya. Seal this prayer Cover doa ini Tuhan by your blood. dengan darahmu In Jesus' name. di dalam nama Tuhan Yesus. All God's people say, Dan kita sama-sama berkata, Amen. Amin.
Okay, well, as we can see, the weather is changing Kita lihat ada perubahan udara, very slow. cuaca pelan-pelan berubah. And I just want to give Thanksgiving, Dan kita sudah mendekati Thanksgiving. since Thanksgiving is like one more month. Dan kurang lebih mungkin 1 bulan lagi. And I just want to give thanks to being here healthy. Dan kita bersyukur supaya kita tetap sehat. I want to give thanks to my parents. Terima kasih untuk orang tua saya. Give thanks to all the ministers and prophets here. Dan terima kasih untuk para nabi dan juga setiap pelayan Tuhan di tempat ini. And even for the Bible college that I'm in right now. Dan terima kasih juga untuk Bible College yang saya sedang belajar di dalamnya. But I want to personally thank God because He is in the center of everything. Dan saya terutama berterima kasih kepada Tuhan yang menjadi pusat dari segalanya. So I want to say that in a way of us coming to church, Pada saat kita datang ke gereja, I'm always excited to be here. dan saya betul-betul sukacita ada di tengah-tengah kita. Sometimes you see me behind the camera filming or fixing with the music. Kadang-kadang saudara lihat saya ada di belakang kamera dan kemudian membetulkan beberapa instrumen. Or helping with Michael's bass, still an issue sometimes. Kemudian dengan Michael juga. But overall, it's just good to be in God's house. Secara keseluruhan adalah penuh sukacita ada tinggal di rumah Tuhan. So if we look at the example, we should be ready for God, right? Dan kita harus siap untuk Tuhan. We should be running, we should be sitting in the pews, we should be getting ready to worship, to do everything to receive something from Kita Jesus. menyiapkan hidup kita untuk menerima sesuatu yang dari Tuhan. And guess what this picture is? Dan saya percaya bisa dilihat dari gambar ini, It's here. yaitu di tempat ini. I took it from Google, but yeah, it's right there. Saya ambil dari Google tetapi ada di sini. But you see, it's like when we look at the picture, we're like living in the picture. Kalau kita lihat gambar ini, kita sepertinya hidup di dalam gambar ini. So that's why we're here, we're ready, we want to receive something from Jesus. Kita Amen? mau menerima sesuatu dari Tuhan Yesus. So let's receive something. Not just the food over there, okay? Bukan masalah soal makanan yang ada di belakang. But let's receive something that will be very amazing to us. Dan kita mau menerima sesuatu yang ajaib dari Tuhan. So like God's blessings is amazing, right? Karena berkat Tuhan adalah luar biasa, betul? Like you got the food that Mama Fang prepares. Ada makanan yang disiapkan oleh Or Mama Fang. Oma prepares the sambal, the chili. Oma juga persiapkan sambalnya, ya. Or even Mama Cecile, she blessed us with a piano. Dan Mama Sisil memberkati kita dengan keyboardnya itu, ya. But overall, what's the blessing is that we have brothers and sisters around us. Terutama adalah kita diberkati karena satu sama yang lain. Now, isn't that amazing? Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? I would like to call God's blessings as bonuses. Saya mau berkata bahwa berkat Tuhan itu sebagai bonus. It's like in Christmas at your job, you expect to get Christmas bonuses. Seperti pada saat saudara bekerja dan pada saat hari Natal saudara mendapatkan bonus. But in this life, in this Christian life that we all share, Di dalam kehidupan kekristenan yang kita bagikan ini, we have to be careful with these blessings. kita harus hati-hati dengan berkat itu. Because sometimes our blessings can be all that. Iya, karena berkat-berkat itu bisa berganti seperti demikian. We can have a cell phone, a nice Ferrari. Kita bisa mempunyai cellphone yang bagus, kemudian mobil yang cantik. I mean, wouldn't you want that house? It's a mansion. Mungkin kita mendapatkan rumah seperti itu. The mortgage may not be good, but it looks nice. Mungkin bayar rumahnya agak susah, saudara, tapi ya memang bagus rumahnya, saudara. Or sometimes you get a girlfriend or a boyfriend, God blessed you with one. Mungkin saudara mendapatkan jodoh yang dari Tuhan. But we can't forget who blessed us with that. Tapi kita harus ingat siapa yang memberkati kita semua. We can't forget that God blessed us with things that we thought we couldn't get. Kita harus ingat bahwa siapa yang memberkati kita. But yet we have it. Tapi kita memiliki. So that's why we have to be careful not to idolize it, but thank God for it. Kita harus bersyukur, jangan diberhalakan. Because then again, if you idolize something, you tend to spend more time with it. Karena pada saat saudara memberhalakannya, berarti waktu saudara akan masuk di dalamnya lebih banyak. So when I have these blessings, Pada saat saya memiliki berkat ini, I'm not saying I have the Ferrari,
Bukan berarti saya punya Ferrari, saudara, or that house. atau rumah seperti itu. I do have a beautiful wife. Saya punya istri yang cantik, saudara. I do have a cell phone. Saya punya cellphone. I do have a computer. Saya juga punya komputer. But at the same time, I put God first. Dalam waktu yang sama saya taruh Tuhan terlebih dahulu. So, as speaking of our identity, there's step-by-step things we need to know. Kita harus tahu langkah demi langkah untuk mengetahui identitas ini. Now, I think the easy part is saying yes to Jesus. What do you think? Yang paling pertama adalah mengatakan ya kepada Jesus. Maybe you go through some kind of hard time, some kind of desperate time that you just want to accept Jesus just for the heck of it. Mungkin saudara menemui masalah-masalah dalam hidup saudara. So that would be the change. I like to call it the change. Yang pertama adalah sebuah perubahan. And I named two things that a church should stand out to be. Dan ada dua hal di mana gereja harus berdiri, It's edification and evangelization. yaitu pemuritan dan juga penginjilan. What evangelization is clearly what it sounds like. Penginjilan seperti yang saudara dengarkan, You go outside and you preach about God's word to non-believers. saudara bagikan kepada orang-orang di luar tentang firman Tuhan. And edification is us being here to help each other to learn about the word of God, or even now what's going on, what you're doing right now is like Pemuritan edification. itu seperti saudara datang kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan pada sore hari ini. So edification works together with evangelization. Jadi keduanya itu bekerja sama, saudara-saudara. But how do you get edified? Tapi bagaimana saudara bisa dimuridkan atau dipersiapkan? You spend time with Jesus. Saudara punya waktu dengan Tuhan. You get together with your brothers and sisters. Saudara punya atau beri waktu dengan saudara-saudara seiman. You study God's word together. Saudara belajar kebenaran firman Tuhan bersama. And there's so many opportunities just like what we have for Thanksgiving and Christmas this coming year. Seperti beberapa event yang akan datang seperti Thanksgiving atau Natal, dan kita bisa bersama-sama. So join us. Karena itu bergabung dengan kita So we may continue to be edified as one body. supaya kita bisa diperlengkapi, dipersiapkan menjadi satu tubuh. Now I believe in discipleship strongly. Dan saya percaya akan penginjilan mempunyai kekuatan yang luar biasa. I believe it's a great way of reaching out to people through evangelization. Saya juga melihat bagaimana penginjilan mempunyai kekuatan juga. But before we can do all that outside, we need to double check ourselves. Tapi sebelum itu terjadi semua, coba kita merefleksi diri kita sendiri. We need to know our foundation. Kita harus tahu fondasi dalam hidup kita. Now, beneath this church is a ground. There's a foundation. Gereja ini berdiri juga ada dasarnya, yaitu fondasi. But see, a church is us. Gereja adalah kita. So what do we stand? Apa yang menjadi fondasi kita? Well, of course, we need to have Jesus in our foundation. Pertama, kita harus punya Yesus di dalam hidup kita. Have you been rooted into God's word? Apakah kita berakar ke dalamnya? And so we need to check ourselves. We need to be living by the word. Kita periksa diri kita dan kita harus hidup di dalam firman Tuhan. And if you go with me on Proverbs 10:19, Kita coba buka di dalam Amsal 10:19. and don't get confused with what I mean by hold your tongue. I don't mean like grabbing it with your hand. Amsal 10:19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa menahan bibirnya berakal budi. In Proverbs 10:19, what is it? Is it called the firman de Tuhan? Firman Tuhan. I remember old Michael would say that all the time, and I try to remember how to say it. Saya selalu ingat Michael berkata firman Tuhan, dan saya coba mengulanginya juga, But mengkopinya. in verse 19, chapter 10 of Proverbs, when words are many, sin is not absent, but he who holds his tongue is wise. You ever hear the saying called, your tongue is the hardest part to control in your body? Mungkin saudara pernah mendengar bahwa lidah adalah salah satu bagian yang sulit untuk dikontrol dalam hidup saudara. Well, even God's word knows that as well. Dan firman Tuhan juga tahu tentang hal itu.
So we have to hold our tongue. We have to be careful what we say. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita katakan. And that's why we have to check ourselves. Like, am I saying good things or am I saying maybe not good things? Karena itu kita coba lihat diri kita, apakah kita berbicara yang baik atau yang tidak baik. Because our words can be living and our words can, what's the other word? Lead to death or something like that. Setiap perkataan kita bisa menuntun kepada yang baik atau yang kepada yang kematian. And if you go with me on 2 Chronicles chapter 26. Coba kita buka bersama-sama di dalam 2 Tawarikh 26. Sometimes when we let our tongue loose. 2 Tawarikh 26. 2 Chronicles chapter 26 verse 19 to 21. 19 sampai 21. I will read first, okay? In Indonesia. Tetapi Uzia dengan bokor urapan di tangannya untuk dibakar menjadi marah, sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpahkan tulah kepadanya. 21. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan, dan Yotam anaknya mengepalai istana raja, menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. King Uzziah was not really a good king. Raja Uzia ini bukan raja yang baik. And let me read the verse. Uzziah, who had a censer in his hand ready to burn incense, now he was at the holy place trying to burn something. And he became angry while he was raging at the priests in their presence before the incense altar in the Lord's temple. Leprosy broke out on his forehead. When Azariah the chief priest and all the other priests looked at him, they saw that he had leprosy on his forehead. So they hurried him out. Indeed, he himself was eager to leave because the Lord had afflicted him. King Uzziah had leprosy until the day he died. He lived in a separate house. So this is what happens when you have an ambitious heart. Ini yang terjadi kalau punya hati yang ambisi yang salah. This is what happens when you can't control yourself. Pada saat orang itu tidak bisa mengkontrol dirinya sendiri. The bigger picture is, this is what happens when you don't have Jesus in your foundation. Kalau saudara tidak memiliki Yesus di dalam fondasi hidupmu, You tend to do weird things. saudara akan melakukan sesuatu yang aneh. And so this is what happens. This is what happened to King Uzziah. Ini yang terjadi di Raja Uzia ini. He died because of his pride, because of his ambitious heart, because of not having Jesus in his Dia life. mati karena kesombongan keangkuhannya tanpa Jesus. Or I should say in the Old Testament it would be God. Mungkin dalam waktu ini adalah perjanjian lama, saya berkata kepada Tuhan. So that was the problem. Itu adalah masalah. But that's why we have to double check our foundation. Kita harus coba cek lagi fondasi kita. And so there are times that as us Christians we want to relax. Mungkin hal yang kedua, sebagai orang Kristen kita kepingin relax, saudara. Yeah, I think we should relax sometimes. Kadang-kadang kita juga harus perlu relax mungkin. But this is what happens when we relax too much. Tapi masalahnya kalau terlalu kebanyakan relax, ini jadi masalah. For example, in the book of Esther, Di dalam kitab Esther, I'm sure you guys are familiar with the book of Esther, yes? saya percaya saudara sudah terbiasa dengan kitab ini. So we can all turn to Esther chapter 4 verse 11. Kita buka di dalam kitab Esther 4 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran
dalam dengan tiada dipanggil hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. All the king's officials and the people of the royal provinces know that for any man or woman who approaches the king in the inner court without being summoned, the king has but one law, that he put to death. The only exception to this is for the king to extend the gold scepter to him and spare his life. But 30 days had passed since I was called to go to the king. So, do we understand what's going on here? Saudara mengetahui apa yang terjadi pada saat ini? Mordecai warned Esther, which is her uncle. Mordekai adalah paman daripada Esther saat itu. That Haman was going to destroy the Jews. Dan ada satu orang yang bernama Haman yang mau menghancurkan semua orang Yahudi. So Esther had to take the risk to go see King Xerxes. Dan Esther mengambil satu resiko untuk menghampiri raja pada saat itu. And as we read here, it says that anyone who goes to the king without the king summoning them will more likely be killed. Dan saudara tahu peraturannya, kalau seorang tidak dipanggil raja dan dia menghadap sendiri, maka hukumannya cuma satu, yaitu hukuman mati. So Esther has a dilemma here. Dan itu terjadi menjadi satu dilema buat Esther. It's a very dangerous risk because if she goes, she might die. Dia kalau pergi bakal mati, saudara. But if she doesn't go, the Jews will die. Kalau dia tidak pergi, maka orang Yahudi akan menjadi korban saat itu. So she's stuck here. Dia tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. But then if we go to verse 13 and 14, pada saat kita melihat ayat yang ke-13 dan 14. 13. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther. Jangan kira karena engkau di istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dan dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. He sent back this answer. Do not think that because you are in the king's house, you alone of all the Jews will escape. For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows but that you have come to royal position for such a time as this? So this is the part where she finds her purpose. Disinilah Esther menemukan tujuan. It's like Mordecai had to hit her in the head and say, "Wake up." Sepertinya pamannya Mordekai memukul kepalanya, bangun. Do you understand what God is trying to do here? Kamu tahu apa yang Tuhan sedang lakukan kepadamu saat ini? It's like she doesn't know, she doesn't get the big picture. Sepertinya dia tidak mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi. And it says here that Mordecai told her, if you don't do it, God's going to use someone else, but your family will perish. Dan pamannya berkata, kalau saat ini kamu tidak bertindak, maka Tuhan akan memberikan penolong yang lain untuk orang Yahudi dan keluargamu, dan kamu akan binasa. And he says that, well, isn't there a purpose why you're here, why you're there? Dikatakan di sini, kamu tahu maksud tujuan kamu ditempatkan di sini. And sometimes even us believers, we have to be careful. Kita juga harus hati-hati sebagai orang percaya. We don't want to feel too comfortable. Kita tidak mau merasa terlalu banyak kenyamanan. Because then we tend to question, we tend to hesitate, like, oh, I don't know if I want to do it, maybe, not sure. Dan kemudian akan terjadi banyak pertanyaan yang timbul, ya, karena kenyamanan tersebut. But finally it clicked in Esther. Dan kemudian terbukalah mata Esther.
And so as we can see in the picture, she went to the king. Kalau saat saudara lihat di depan, dia mengambil risiko ketemu dengan raja. And she accomplished that purpose. Dan dia menyelesaikan rencana Tuhan. She took that risk. Dia ambil risiko itu. She had faith. Dia punya iman. She even prepared to look beautiful for the king. Dia menyediakan sesuatu yang indah bagi raja. And she even prayed and fasted for 3 days, I believe. Dan dia berpuasa dan berdoa selama 3 hari. So that's why as us Christians, we shouldn't be too comfortable, but we should always have time for Jesus every day in our lives. Kita harus hati-hati dengan kenyamanan ini, tetapi kita harus punya waktu dengan Yesus. If you got a bad habit from being too comfortable, Kalau kita mempunyai kebiasaan terlalu nyaman, what breaks a bad habit? apa yang bisa menghancurkan kebiasaan buruk? What's that, Andrew? To make a good habit, to break a bad habit. Yes. Jadi buat kebiasaan yang baik untuk menghancurkan kebiasaan yang jelek. It's that simple. Jadi sangat sederhana, saudara. But what is the good habit? Dan apakah yang menjadi kebiasaan yang baik itu? Set your foundation in Jesus Christ. Berdirikan fondasi hidup saudara di dalam Yesus. Now let me ask you this. Do you guys know when you in the airplane, maybe flying to Indonesia, Canada, Siapa yang pernah tahu kalau saudara terbang naik pesawat terbang ke Kanada atau ke Indonesia? they always have that person saying, in case of emergency, you got to put the air mask on yourself before your Sebelumnya kids. saudara akan dikasih tahu kalau sampai ada urusan emergensi, saudara taruh masker di hidung saudara. Now why do you think they ask you to do that? Kenapa dia suruh saudara seperti demikian? Because if cabin loses the air pressure, Kalau terjadi kehilangan tekanan udara di dalam pesawat, you can't put it on the kid if you lose oxygen, pretty much. saudara tidak bisa nolongin anak saudara dulu kalau kita kehilangan oksigen. Now the first time when I heard about this, I thought they were being selfish. Dan saya waktu saat pertama kali mendengar ini kelihatannya selfish. Apa itu selfish? Mementingkan diri sendiri. Because they say that you should put on you first, then your child. Karena dikatakan bahwa saudara harus pakai dulu, baru anak saudara dipakein. But it's like how can we evangelize the people when you yourself hasn't been Ini changed? seperti berkata bagaimana kita nginjilin orang lain, tetapi hidup kita belum dirubah. You're putting the mask on, you're allowing Jesus to edify you. Saudara taruh masker itu, yaitu Yesus yang memuridkan saudara, So that you can influence other people, even your kids. sehingga saudara bisa memberikan pengaruh kepada anak-anak saudara. It's not only your kids, but it's just your friends or yourself or anyone. Bukan cuma anak-anak, mungkin juga teman atau keluarga. And so your purpose and calling, what is your purpose? Apa yang menjadi tujuanmu? Who wants to know their purpose? I think we all know Siapa yang the kepingin purpose. tahu tujuan hidup? Do you want to know a greater purpose? Siapa yang kepingin tahu garis lebih besar lagi, gambaran lebih jelas lagi? If we go into Matthew 28, verse 18-20. Coba kita buka di dalam Matius 28 ayat 18 sampai yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu. Ayat 18, Fatsal 28. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age."
Amen. Amen. Now it's funny because this is actually my test for tomorrow at Bible college. Terutama ini adalah tes saya untuk besok, saudara. Now I didn't put it here just so I can study at the same time. Bukan berarti saya taruh ini supaya saya bisa belajar pada saat yang sama. But it's for us to refresh what is our purpose, what is our calling. Tetapi untuk mengingatkan kembali apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kita. It's not a question, it's not a statement, but it's a command. Bukan sebuah pertanyaan atau yang lainnya, tetapi sebuah perintah. So then, what is my calling? Well, thank you for asking. My calling is not that chicken. Jadi panggilan saya bukan soal ayam goreng yang di depan. But when I was in San Diego, Pada saat saya ada di San Diego, I was a mess. waktu itu banyak kekacauan. I was very hungry, not for the chicken, but for Jesus. Saya lapar bukan karena untuk ayam goreng, tapi saya lapar akan Yesus. But I was hungry for answers. I was hungry for what's my purpose. Saya lapar apa yang menjadi tujuan hidup saya. That I kept asking God desperately, crying and praying every day, every night. Saya berdoa siang dan malam dan menangis, tanya sama Tuhan. I was street evangelizing a couple times over there. Saya melakukan penginjilan di jalan-jalan beberapa kali saat itu. But I didn't know my purpose. Tapi saya nggak tahu rencana Tuhan. And so every time I keep trying to ask God. Pada saat setiap kali saya bertanya sama Tuhan. And then one night, Satu malam, someone spoke to me. seseorang berbicara dalam hidup saya. A couple prophets. Ada beberapa orang yang diurapi sebagai nabi. Or even a prophetess too. Bahkan nabiah saat itu. And they said that you're gonna preach the word. Dan dia berkata, kamu akan memberitakan firman Tuhan. At first I didn't believe it because I'm like, nah, I don't think I'm good at that. I don't think I'm worthy to be preaching the word. Pada saat pertama saya nggak merasa yakin saya bisa melakukan itu. And then I heard this still small voice at Dan nighttime. saya dengar suara yang kecil pada malam itu. I wasn't hallucinating, by the way. I what? Hallucinating. Oh, saya tidak berhalusinasi, ya berkayal saat itu. Because if I didn't follow what God called me to do, I wouldn't be here today. Kalau saya tidak mau melakukan rencana Tuhan, saya nggak ada di tempat ini. But because of Jesus, I am here tonight. Karena Yesus, saya ada di tempat ini sekarang. Because of Jesus, I have wonderful brothers and sisters like you, all of you. Karena Yesus, saya punya saudara dalam Kristus seperti saudara sekarang ini. And even wonderful parents like Papa Roy and Mama Fang. Saya punya orang tua yang luar biasa seperti Mama Fang dan Papa Roy. The list goes on, but I know we have 5 hours, but I got more things to do here. Saya tahu akan terjadi banyak list dan saya tahu kita punya 5 jam setelah ini. But you know, God is good. Tapi Tuhan itu baik. I think I realized the problem. I keep showing pictures of food. Dan terutama saya setiap kali tampilkan gambar makanan di depan saudara. And I think like some of you guys keep looking in the back because you're looking at this and you want some of that. Mungkin saudara lihat di depan dan kemudian melirik ke belakang karena ada makanan juga. I was just joking about the 5 hours. Jadi saya akan bergurau selama 5 jam ini. Don't try to shut off the sound system, please. Jangan dimatiin sound systemnya. Anyways, getting back to seriousness. Rapture, oh my goodness. Pengangkatan. As we can see, Hollywood has made so many movies about rapture. Akhir-akhir ini banyak Hollywood memproduksi movie atau film tentang pengangkatan. I think some of them are kind of hilarious in a way. Like the special effects is kind of cheesy. Ya mungkin special effects sangat menggelikan juga. But nowadays you got the special effects that are so amazing. They look so realistic. Dan hari-hari ini kita bisa melihat ada special effect yang sangat realistik juga. And I know that lately we've been hearing about rapture, about revelations. I haven't got there yet. Saya mendengar tentang rapture dan kitab Wahyu, tapi saya belum sampai di sana. And sometimes it's scary to think about it. Dan kadang-kadang juga menakutkan memikirkan tentang hal itu. Because then the other things happen after rapture. Dan apa yang terjadi setelah pengangkatan? And I don't want to be here when those things come here. Dan saya juga tidak mau itu terjadi pada saat setelah pengangkatan. But the question is, when is rapture going to happen? Pertanyaannya adalah kapan pengangkatan akan terjadi? Well, you ask God. I think He has the answer, not me.
Saudara lebih baik tanya Tuhan, saya nggak punya jawabannya. But in the meantime, before rapture happens, what should we do now as a church? Tapi sebelum pengangkatan itu terjadi, apa yang bisa kita lakukan? There's so many things we can do right now, tomorrow, the day after. Banyak yang kita bisa lakukan hari ini, besok, dan hari yang kemudian. Like, why do you think I'm up here right now? Saudara pikir apa yang saya lakukan sekarang di sini? Because I want to share something that I have to you guys. Karena saya mau membagikan apa yang saya miliki. That I want to share God's word to you guys. Karena saya rindu untuk membagikan firman Tuhan. So before rapture, let's worry about right now. Sebelum pengangkatan, ayo kita pikirkan tentang hari ini. And that's why we have to move forward to what is right now. Kita mau supaya Tuhan bekerja saat sekarang. And so do what you're called to do. Apa yang menjadi panggilan saudara? Don't waste time, but ask God for a really purpose. Jangan buang waktu, tapi tanya Tuhan, Tuhan apa maksudmu dalam hidupku? Yes, you know your purpose is to go out and make disciples of all nations. Oh ya, secara garis besar saudara pergi keluar untuk menjadikan bangsa-bangsa murid Yesua. But maybe you're called to be a leader or called to be a servant or something. Mungkin panggilan saudara menjadi pemimpin-pemimpin. But what from I experience is that I have to seek Jesus to find out. Langkah yang pertama adalah saya harus temukan Jesus dan dia akan memberikan jawabannya. And you know, it wasn't easy, to be honest. Dan itu bukan suatu hal yang mudah. I sacrificed a lot of things. Saya sacrifice mengorbankan. Thank you. Mengorbankan banyak hal. And you know, I gave away my keyboard that looks exactly like this. Dan saudara tahu saya berikan keyboard saya dulu yang sama persis seperti ini, saudara. As some of you guys know, I have that small sedan 2001 Camry. Dan saudara tahu saya ada mobil kecil Camry tahun 2001. And at that time, I couldn't fit my keyboard in there. Dan pada saat itu nggak cukup keyboardnya masuk di mobil itu. So I decided to bless someone with it. Dan saat itu saya ambil keputusan untuk memberkati seseorang dengan keyboard itu. While crying. Waktu itu saya juga nangis, saudara. So, and it's just amazing how Mama Cecile, she brings this keyboard and I'm like, oh my goodness, that looks exactly like mine. Dan pada saat itu ya, Ibu Sisil memberikan keyboard yang sama yang pernah saya berikan kepada orang lain. And when that night she brought it, my heart just beat, it just pumped. Pada saat saya menerima keyboard yang sama itu, hati saya berdebar-debar, saudara. And I was like, is that the keyboard that I left? Saya pikir, itu keyboard kok kembali lagi ke saya. Gitu. It looks clean, like how I always keep it clean. Dan lihat bersih sekali seperti saya sayang membersihkan terus ya keyboard But itu. anyways, it's close enough that it made me. It hit me something. Something hit me. I don't know what it was, but it hit me. Pada saat itu menyentuh hati saya. But anyways, besides that, let's move forward together. Ayo kita maju bersama-sama. Now we don't want to waste time, Kita nggak mau buang waktu, but we want to continue to move forward as one body in Christ Jesus. kita mau bersama-sama bergerak di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Yesus. Now as we go back, we want to go to Esther chapter 5 verse 1. Kita lihat di dalam Esther pasal 5 ayat 1 dan kedua. Esther pasal 5 ayat 1 dan kedua. Pada hari yang ketiga, Esther mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran di dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. Ketika raja melihat sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Esther, lalu mendekatlah Esther dan menyentuh ujung tongkat itu. In chapter 5 verse 1, on the third day Esther put on her royal robes and stood in the inner court of the palace in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall facing the entrance. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter that was in his hand. So Esther approached and touched the tip of the scepter. So as we see here, Queen Esther took that dangerous risk with faith. Ratu Esther mengambil sebuah tindakan yang sangat berisiko saat itu.
So that's why we shouldn't waste time, right? Karena itu kita lebih baik tidak menghabiskan waktu kita. Because when God calls you to do something, you're going to do it, right? Kalau Tuhan berkata-kata menyuruh saudara sesuatu, saudara akan melakukannya, betul? If God called Tante Roland to be in this ministry, she'll do it. Kalau saat Tuhan panggil Roland untuk ada di pelayanan ini, dia akan melakukannya. If God called me to be here in California from Arizona, I did it. Pada saat Tuhan menyuruh saya ke California dari Arizona, saya melakukannya. I didn't waste any time. I didn't hesitate to think like, I don't know if I should go to California because, the weather there is all moist and it's, Arizona's dry and I like that one. Dan saya juga tidak menghabiskan waktu saya karena saya berpikir di Arizona terlalu lembab, sedangkan saya suka di daerah yang kering seperti Arizona. But I move forward thinking about, I don't know where I'm going to live. I don't even have enough money. I don't know what's going to happen when I go to Saya California. nggak ngerti apa yang terjadi di California. Saya nggak tahu saya tinggal di mana. Juga saya nggak punya banyak uang. But I just know God called me to go to California for some purpose, for some Tapi reason. Tuhan menyuruh saya untuk datang ke California untuk sesuatu dari Tuhan. And so, here I am by God's grace. Dan atas anugerah Tuhan, saya di sini. Praise the Lord. Praise Puji the Lord. Tuhan. Now, last slide is church. Terakhir adalah kita ini gereja. If you're wondering about that language on the right, that's actually in Greek, Kalau saudara lihat bahasa di depan yaitu eklesia, itulah dari bahasa which is Greka. ecclesia. Am I saying it right? I don't know. Eklesia. But there's a definition for it, is that the church is not the building, Adalah definisinya gereja itu bukan bangunan. but the church is us. Gereja itu kita. It sounds weird when you say, I'm going to go to church. Well, aren't we the church? Where are you going to go? The person? Or Seringkali kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang agak aneh. Kita akan ke gereja, padahal gereja adalah kita. But if you remember that Jesus spoke to Peter, Pada saat saudara ingat Yesus berkata-kata kepada Petrus, and I won't forget it, but it's in Matthew 16:18, Matius 16:18. where Jesus told Peter, on this rock, Di atas batu karang ini, I will build my church, aku akan bangun and the gereja. gates of Hades Dan pintu gerbang kematian will not prevail. dan tidak akan bisa menahannya. So that's why as the church, Kita sebagai gereja, we need to be strong in Jesus. kita mesti kuat di dalam Tuhan. We need to have a strong foundation Kita harus punya kuat fondasi dalam Tuhan. so that the gates of Hades Sehingga pintu gerbang kematian itu, Hades, alam maut, will not prevail. tidak menguasainya. So that's why we have to work together Kita kerjasama to expand God's kingdom. untuk memberikan impact atau memperlebar kerajaan sorga. And we're supposed to be one body Dan in kita menjadi Jesus Christ. satu tubuh di dalam Kristus. Now there's so much work to do. There's so much we can do together. Banyak yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. It's not for more people to come in here, but it's for more people out there to receive salvation. Bukan cuman banyak orang datang ke tempat ini, tetapi banyak orang yang bisa dengar tentang keselamatan. Let me share one last thing. Saya mau bagikan sesuatu. Since the weather is changing, now it's getting a little cold at night, right? Dan udara sekarang berubah dan kita lebih dingin pada malam hari. And during those times, we tend to wear a jacket. Kita kepinginnya mengenakan jaket. You know, you sleep with your socks on, you put on your hoodie, you put more sweaters to make yourself warm. Kita pakai semuanya supaya kita lebih hangat. But you did that just so you can adjust to the temperature. Itu hanya saudara lakukan supaya saudara bisa beradaptasi dengan suhu udara. But in this world, the world changes. Dalam dunia ini, dunia berubah. You see a lot of corruption on TV. Banyak terjadi corruption, bukan korupsi. Itu hal-hal yang buruk di televisi. You see a lot of bad things happening. Banyak terjadi hal yang jahat terjadi. You see people passing laws that are not even Christian based. Dan mereka tidak lagi menghargai hukum-hukum. And let me share you one thing. I turned in my vote today. Dan saya terus terang saya kirimkan pemilu. Dia lagi Amerika kan mau pemilu, kartu pemilu.
And to be honest, I don't like what's the propositions they're passing in California. Dan terus terang saya juga nggak terlalu suka dengan apa yang harus dipilih di sana. And I couldn't vote for it. I just like, not gonna fill that. Saya hanya bisa berkata, oh saya nggak ngisi. Even though the world changes, Pada saat dunia berubah, we don't change. kita tidak berubah. We're gonna be worldly, Akankah kita jadi dunia or we're gonna be used by Jesus. atau kita dipakai oleh Tuhan? I'll share this one proposition that they're trying to pass in California. Saya mau berikan satu proposition itu apa ya? Rancangan undang-undang yang akan disetujui And this is for California only. untuk California saja. They're trying to pass a law for people to access the usage of marijuana Dan satu rancangan undang-undang untuk boleh mengizinkan penggunaan marijuana without medical reasons. tanpa ada medical reason, jadi alasan kesehatan. Like, it doesn't matter if you don't have glaucoma or any headache or anything. You can just go and buy it if you want Nggak to. peduli saudara dalam kondisi sehat atau sakit, saudara boleh beli tanpa ada gangguan. The age is still the same. You have to be over 21. Dan usianya tetap, yaitu lebih dari 21 tahun. But they're trying to pass a law where you can buy it freely for no reason. Tapi mereka mau coba punya hukum supaya masyarakat boleh beli bebas tanpa ada halangan. And that's not the worst part. You can grow your own without a medical reason. Dan bahkan boleh nanam, numbuhkan sendiri di rumah. And guess what happens? If you grow it, you're going to sell it, and there's going to be drug wars, and so many bad things are going to happen. Apa yang terjadi kalau bisa bercocok tanam sendiri, ditumbuhkan sendiri, dijual sendiri, akan terjadi istilahnya itu drug war, perperangan obat-obatan, saudara. I may be overreacting a little bit, but usually that's the case what happens. Mungkin ini saya sedikit overact, lebih melebihkan sedikit, tapi yang bakal kira-kira terjadi seperti itu. So that's why us as a church, Kita sebagai gereja, we need to be strong. kita harus kuat. Just like if the temperature changes, Seperti udara berubah, just like if the world changes, kalau dunia berubah, we need to stay in touch with Jesus. kita harus tetap berdiri di dalam Jesus. Because if you don't have Jesus, you're more likely to go with the world. Kalau saudara kita tidak punya Jesus, kita akan jadi sama seperti dunia ini. But when you're in Jesus, you are able to say no to the world. Kalau saudara ada di dalam Tuhan Yesus, You're maka able to saudara say- berkata tidak atas dunia ini. You're able to say no to the laws that are passed that are not good. Saudara bisa memilih tidak untuk hukum yang akan rancangan hukum yang akan dibuat undang-undang ini. Because that's how the devil works. Inilah cara iblis bekerja. The devil uses powerful people to change these things Iblis pakai orang yang berkuasa so that we give in. supaya kita menyerah. But we're not going to give in, right? Kita nggak menyerah kan? It doesn't matter if the world changes to everything is corrupted. We're not going to compromise. Walaupun dunia akan berubah, tetapi kita tidak akan kompromi. We're not going to compromise our purpose. Kita tidak akan kompromi tujuan hidup kita. We're not going to compromise what we're meant to do for Jesus. Kita tidak akan kompromi dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. As it says already in the scripture, we cannot serve two gods. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, kita tidak bisa melayani dua Tuhan. And seeing this, you might think rapture is coming very soon, right? Mungkin pengangkatan bakal terjadi secara cepat. But at the same time, we need to be ready. Tapi kita juga harus siap. That's why don't waste any time. Jangan buang waktu. So let's all work together as one body in Christ Jesus, because this place, the building is not the church, but we are the church. Kita bekerja sama. Gereja itu bukan bangunan, tetapi kita adalah gereja. So let me close in prayer. Kita akan berdoa bersama-sama. We all can stand up. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. I want to pray for all of us so that we can be edified in the Christ Jesus, so that we can be reformed. Kita berdoa supaya kita bisa dimuridkan di dalam Jesus. And anyone who wants to know a true purpose or want to get out of bad habits,
Apa yang saudara ingin keluar dari kebiasaan buruk, I ask that you receive this tonight. supaya saudara bisa menerimanya sore hari ini. That you just close your eyes Saudara bisa tutup mata and just focus on Him right now. dan fokus kepada Tuhan Yesus. And I ask that you open your hearts to Him, because if you have something in your heart that you want to release, Buka hidup saudara. allow Jesus Christ to be the one to help you. Biarkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya yang bisa menolong hidup saudara. Allow Him to be the cornerstone in your life. Izinkan dia menjadi batu penjuru dalam hidup saudara. And sometimes it can hurt. Kadang-kadang mungkin itu mengubah hidup saudara, sakit untuk mengubah hidup saudara. And sometimes it takes sacrifice. Mungkin kadang-kadang membutuhkan pengorbanan. But what really matters to you, Tapi apa yang menjadi sesungguhnya buat hidup saudara? you just ask yourself, what do you want to do to expand God's kingdom? Yaitu apakah yang saudara akan lakukan untuk melebarkan kerajaan sorga? You know what's going on outside, Saudara tahu apa yang terjadi di luar. but God can use you Tapi very. Tuhan sanggup memakai saudara. He can use you mightily, Saudara akan dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib. because so many people need to be saved out there. Banyak orang yang rindu untuk diselamatkan di luar sana. But before we can do that, we need to check ourselves. Sebelum kita bisa melakukan, tetapi kita harus mengecek diri kita terlebih dahulu. No matter if the world changes, Mungkin dunia berubah, we won't change our foundation in Jesus. kita tidak mengubah fondasi kita di dalam Yesus. So Heavenly Father, Bapa di sorga, I ask that you speak to your people, Lord, kami mohonkan Engkau berbicara kepada umat-Mu Tuhan. your servants, ministers, prophets, Engkau berbicara kepada hamba-hambamu, nabi-nabimu, even for your brothers and sisters in Christ, Father. saudara-saudari dalam Yeshua HaMasiah. Lord, you know what their needs are. Engkau yang tahu kebutuhan kami semua. You know that they're hungry for you, Jesus. Oh, kami rindu, kami haus akan Engkau Tuhan. Lord, speak to them Berbicaralah sore hari ini. by the blood of Jesus Christ. Darah Yesus HaMasiah. Speak to your people, Lord. Bicara kepada umat-Mu Tuhan. Let them receive you, Jesus. Mereka menerima Engkau Tuhan. It's time for a change. Hari ini adalah satu hari perubahan. It's time for a recommitment. Waktu untuk berubah, rekomitmen. But by your grace, we are saved, Jesus. Karena dengan anugerah-Mu kami diselamatkan. Lord, touch your people. Tuhan jamah umat-Mu. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Lord, teach us, Father. Ajari kami Tuhan. Guide us, Lord. Pimpin kami Tuhan. Any chains out there, Apapun yang terjadi perubahan di luar sana, I break it in Jesus' name. kami patahkan di dalam nama Yesus HaMasiah. You give it to Jesus and He will break it for you. Tuhan, Kau yang menghancurkannya di dalam nama Yesus HaMasiah. It's time for now, not tomorrow, not next week, but right now is the time. Bukan besok, bukan minggu depan, tetapi hari ini. There's so much short time, but there's so much more work to do. Ada banyak yang akan dikerjakan. Lord, we receive you, Father. Kami terima Engkau Tuhan. We receive your word, Jesus. Kami terima firman-Mu Tuhan. Lord, we want more of you, Father. Oh, kami mau Engkau Tuhan. We are thirsty for you, Jesus. Kami haus akan Engkau. I pray that anyone who wants to know their purpose, show it to them, Jesus. Mari Tuhan, siapapun yang kepingin tahu, tunjukkan kepada mereka. And Lord, I cast out any evil spirits in Jesus' name. Kami usir semua roh jahat dalam nama Tuhan You Yesus. get out, Satan. Kau pergi setan. You have no room for your people. Tidak punya ruangan di tempat ini. Because these people belong to Jesus Karena orang-orang Christ. ini milik Yeshua HaMasiah. Speak to your people, protect your people, Lord. Sarah dan protek umat-Mu Tuhan. It's time that we move forward, Supaya kita bergerak maju. that we don't flow with the world, Kita tidak sama seperti dunia but ini. we flow with you, Jesus. Tapi kami mengikuti aliran Tuhan. Use us mightily, Lord. Rapi kami Tuhan. Oh, we know that you love us, Jesus. Kau mau menggunakannya Tuhan. In the name of Jesus Dalam Christ, nama Yesus. we declare Kami as menyatakan a church, sebagai gereja. as one body, Satu tubuh. to serve you, to follow you, Jesus. Melayani Engkau Tuhan. Not this world, Bukan untuk dunia ini.
but we will overcome the world. Kami mau mengalahkan dunia We ini. will overcome temptations because of you, Jesus. Kami mau mengalahkan semua tantangan dalam dunia ini. Build us, Lord. Tolong kami Tuhan. Give us strength, Lord. Beri kami kekuatan. We are desperate for you, Father. Kami rindu akan hadirat-Mu. Some of us are asking right now, Mungkin ada seorang yang bertanya sore hari ini, I can't do it. saya dapat melakukannya, Some tidak of dapat us melakukannya. are saying to ourselves, what is my purpose? Mungkin saudara akan bertanya, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupku? What am I here for? Mengapa aku ada di tempat ini? Am I wasting my time? Apakah aku membuang-buang waktuku dengan sia-sia? Well, let me tell you this, brothers and sisters. Aku akan berbicara sore hari ini. If you ask Jesus, He will give to you. Kalau engkau berbicara kepada Tuhan, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Seek Him wholeheartedly, Cari dengan segenap hati. and He will provide for you. Dia akan menyediakan buat saudara. You just have to say yes to Jesus. Saudara hanya bisa berkata ya kepada Tuhan. You just have to sacrifice. You serve Jesus, Saudara berkata, aku korbankan untuk Yesus. and He will speak to you. Dan dia akan berbicara kepadamu. If He can do it in my life, He can do it for you Kalau too. Tuhan bisa melakukan dalam hidupku, Tuhan bisa You know- melakukan untuk hidupmu. It's no coincidence that God brought me here. Bukan satu kebetulan Tuhan bawa aku di tempat ini. But it's also no coincidence what God can do for you too. Tapi Tuhan juga bisa melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Strengthen your foundation in Jesus. Kuatkan fondasimu dalam Yesus. Lord, I pray that you seal this prayer by the blood of your Son, Jesus Saya Christ. berdoa engkau protek doa ini di dalam nama Yesus Hamasiah. You speak to your people, Lord. Engkau berbicara kepada umatmu Tuhan. You know your sons and daughters here, Father. Engkau tahu anak-anakmu Tuhan. We love you, Jesus. Kami mengasihimu Tuhan. And we know that you love us so much, Father. Kau mengasihi kami begitu sangatnya It Tuhan. was on the cross, Lord. Sehingga di atas kayu salib And I pray that we look at the cross. kami lihat di atas kayu salib. Remind us, Father. Mengingatkan kami. Oh, you're so awesome, Lord. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Seal this prayer, Lord, Protek doa ini Tuhan. by your blood, Jesus Christ. Dengan darah Yesus Hamasiah. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Yesus Hamasiah. Amen. God bless you all. Kita akan sama-sama persiapkan hidup kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Kita akan tetap bangkit berdiri. Prepare ourselves to receive the body and the blood of Jesus Christ. Keep stand. Bapa, di tangan hamba ada anggur biasa. Hamba angkat di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yeshua Masiah, Engkau memberkatinya menjadi darah Yesus. Bapa, di tangan hamba ada roti biasa. Hamba angkat di hadapan Tuhan. Engkau yang memberkatinya di dalam nama Yeshua Hamasiah menjadi tubuh Yeshua Hamasiah, Tuhan Yesus. Biar kami melalui persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, kami tinggal dalam Tuhan, Tuhan di dalam hidup kami, sesuai dengan janji-Mu, sesuai dengan firman, dan Ia akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Kami terima di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah. Saudara yang rindu, saudara bisa maju ke depan dan ambil tubuh dan darah Yesus. Beginilah firman Tuhan. Yeshua HaMashiach berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya
ia mempunyai hidup yang kekal. Yeshua HaMashiach berkata, akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yeshua HaMashiach berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yeshua HaMashiach berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita pegang tubuh Kristus. Beginilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan Yeshua HaMashiach atas pengorbananmu di atas kayu salib. Tubuhmu terpecah-pecah sehingga kami beroleh bagian di dalamnya. Kami terima di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan. Kita makan dengan iman. Let's eat together. Kita pegang cawan. Beginilah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Bapa Yahweh atas anugerah yang besar, yang luar biasa. Pengorbanan Yeshua HaMashiach di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa kami. Darahnya dicurahkan untuk melepaskan kami dari segala ikatan dosa. Darahnya dicurahkan menghancurkan kutuk-kutuk dalam hidup kami. Dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. By your stripes we heal. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Dan kami terima di dalam nama Yeshua HaMashiach. Kita minum dengan iman. Let's drink together. Dengan darah kau tebus dosaku, dengan nyawa kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Jesus, Jesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, engkaulah Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan. Untuk sore hari ini biar firman Tuhan masuk dalam hidup kami dan mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa.
Biar firman-Mu mengubah karakter kami, mengubah destiny hidup kami, mengubah cara berpikir kami, dan mengubah kerinduan kami. Kami rindu Tuhan untuk melayani Tuhan. Kami rindu sebagai satu gereja bergerak, dipimpin oleh Roh Kudus, menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu Pastor Stephen, perlengkapi terus menerus Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Saya percaya ini satu hal yang baru dan dimulai oleh Tuhan sendiri, yang akan terus meningkat di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Semua rencana iblis dipatahkan, serangan roh jahat dihancurkan, panah-panah berapi kutuk-kutuk dihancurkan. Buat hidupnya senantiasa rendah hati, menerima pewahyuan Tuhan, dan Engkau sendiri akan bekerja untuk menjangkau generasi hidupnya, yang akan mengubah negara ini, yang akan mengubah segala sesuatu yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk teman-teman yang baru pertama kali datang, penuhi dengan Roh Kudus, kenyangkan mereka dengan firman-Mu, dan puaskan mereka dengan air Roh Kudus-Mu. Mereka boleh datang kembali, sujud menyembah Tuhan. Bahasa bukan jadi satu barrier, bahasa bukan jadi satu yang menjauhkan satu sama lain, tetapi kami melihat seperti apa nantinya sorga kami mengalami di muka bumi ini. Ada banyak bangsa-bangsa yang boleh sujud datang menyembah Tuhan, dari segala berbagai bahasa, suku, kaum, dan bahasa. Semuanya sujud menyembah Yeshua HaMashiach. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa Tuhan, ada banyak teman kami yang tidak hadir hari ini. Rudy yang ada di Indonesia, Elizabeth Chinin yang akan ada sekolah dan sebagainya. Tuhan, teman-teman yang lain, hamba mohonkan dalam minggu-minggu yang akan datang mereka boleh hadir, sehingga kami boleh fellowship satu sama lain untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap benih-benih finansial akan ditabur, Engkau memberkatinya. Di dalam nama Yesus HaMashiach terjadi pelipat gandaan, dan banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Bawa kami minggu depan untuk datang menyembah Tuhan bersama-sama. Kami terima blessing Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Berkat dari Bapa Yahweh, Anak yaitu Yeshua HaMashiach, dan Roh Kudus turun memberkati saudara sekalian, mulai hari ini sampai pengangkatan terjadi. Terima berkat dari Yeshua HaMashiach, terima berkat dari Yeshua HaMashiach, dan terima berkat dari Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih.